Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita masih di pembahasan bab baru setelah penulis matan Syekh Muhammad, beliau mengatakan bahwasanya penjelasan dari judul itu, judul bab sebelumnya adalah bab-bab setelahnya. Maka kita masuk pada judul-judul buku, judul-judul bab yang nanti akan menjelaskan apa itu tauhid, gitu kan? Kemudian apa itu makna la ilaha illallah, kemudian apa itu syirik akbar, mana saja yang syirik akbar, mana saja yang syirik asghar, mana saja yang ada rincian dan seterusnya. Kemarin dimulai dengan pembahasan seputar bahwasannya di antara bentuk kesyirikan, judul babnya ya, di antara bentuk kesyirikan adalah memakai gelang atau benang atau yang semacamnya untuk tujuan mengangkat bala atau tolak bala. Nah, ini untuk tujuan mengangkat bala atau tolak bala. Kemudian penulis membawakan dalil surat Az-Zumar ayat ke-38. Kemudian kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizallah munasabatul ayati lil bab. Hubungan antara ayat dengan bab. Ayatnya kemarin bercerita tentang pertanyaan ingkari gitu ya. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah supaya Rasulullah nanya ke orang-orang musyrikin Mekah tentang sesembahan mereka, Nah, babnya tentang makai jimat, makai gelang, makai benang untuk tolak bala. Hubungannya di mana? Gitu ya. Kata beliau anna fiha, bahwa saya di dalam ayat itu, di dalam ayat perintah Allah supaya Rasulullah itu bertanya untuk tujuan mengingkari begitu. Untuk tujuan mengingkari terhadap yang disembah oleh orang-orang musyrikin, itu terdapat dalil ala butlani syirki, atas kebatilan kesyirikan. Walubsul halaqati, dan memakai gelang, wal khayti min dzalik, dan dan benang itu termasuk kesyirikan, termasuk bentuk kesyirikan. Wala yakshifud durra wala yamna'u minhu, dan yang namanya benang, yang namanya gelang keramat yang dianggap keramat itu nggak bisa mengangkat mudorot atau juga nggak bisa nahan atau nolak mudorot, nggak bisa ngangkat bala atau nggak bisa nolak bala. Nah, seperti itu ya. Kemudian ma yustafadu minal ayat, faedah dari ayat ini. Faedahnya di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah butlanu syirki. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syirik itu sesuatu yang batil, kebatilan kesyirikan. Li'anna kullama yu'badu min dunillah, karena segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil. La yamliku durran wala naf'an li'abidihi, tidak berkuasa untuk menolak mudarat atau juga tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat li'abidihi, terhadap penyembahnya. Itu bentuk kesyirikan. Jadi semua yang disembah selain Allah itu nggak mampu, nggak kuasa
untuk menolak mudorot atau ngasih manfaat kepada penyembahnya. Apapun itu. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah at-tahdhiru min lubsil halaqati wal khayti wa ghairiha. Adalah peringatan keras dari make cincin, make gelang, make benang atau yang selainnya yang bentuknya melingkar. Kemarin sudah dijelaskan contohnya kalung begitu ya. Kemudian gesper dan seterusnya. Lijal bin naf'i, tapi tujuannya lijal bin naf'i untuk mengangkat atau memperoleh manfaat audaf iduri atau menolak mudorot. Jadi make gelang, make cincin, make kalung, make gesper itu tergantung niatnya. Kalau niatnya berhias dan seterusnya itu nanti hukumnya beda. Tapi kalau niatnya untuk ngambil manfaat, untuk dapat manfaat, kalau pakai gelang yang seperti ini itu nanti kamu bisa tertolak balaknya misalkan. Kamu nanti nggak akan deketin setan misalkan. Kamu nanti nggak bakal kena penyakit misalkan. Nah, bentuk-bentuk seperti itu maka itu nggak boleh. Atau nolak mudarat. Atau nolak mudarat. Kamu kalau pakai cincin ini, orang akan segan ngelihat sama kamu. Kamu kalau pakai cincin ini itu begal bakal takut sama kamu. Begitu. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnami. Karena itu semua adalah bentuk kesyirikan sejenis atau sama dengan apa yang orang musyrik niatkan terhadap berhala mereka. Makanya ditaruh dalilnya dalam bab ini. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikina libtali syirki. Disyariatkannya untuk mendebat, munadharah, mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka. Kemudian yang keempat, wujubul i'timadi 'alallahi wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya wajib bersandar kepada Allah saja satu-satunya, wa tafwidil umuri kulliha ilaihi, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyerahkan urusan kita kepada benang, kepada cincin, kepada gelang, kepada yang lain-lain. Kadang-kadang orang begitu, wah saya ini nggak bawa gelang yang dikasih sama Mbah Anu, kemudian dia balik lagi. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak aman. Nah itulah ketika orang tidak bersandar kepada Allah maka dia akan ngerasa nggak aman terus. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian beliau membawakan dalil yang lain untuk menguatkan judul bab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, kemudian penulis Syekh Muhammad mengatakan an Imrana ibni Husainin, dari Imran bin Husain. Periwayat hadisnya. Sekarang kita lihat biografi periwayat hadisnya. Imran siapa? Imran adalah huwa Imran bin Husainin ibni Abid bin Khalaf al-Khuzai. Beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzai. Sahabiyun, seorang sahabat, ibnu sahabiyin, anaknya seorang sahabat. Aslama, Imran bin Husain ini masuk Islam ama Khaybaro, di tahun terjadinya perang Khaybar. Kemudian wamata, dan beliau wafat sanata pada tahun Isnin wa khamsin minal hijrah bil Basrati, di tahun ke 52 Hijriah di Basrah. Nah, itu biografi Imran bin Husain. Apa kata Imran bin Husain? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah ro'a rojulan fi yadihi khalqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melihat seorang laki-laki fi yadihi, yang di tangannya, di tangan laki-laki tersebut ada halqah, ada gelang min sufrin, dari kuningan atau tembaga, dari bahan kuningan atau tembaga.
Nah, laki-laki ini siapa? Ada yang mengatakan laki-laki ini kan nggak disebutkan siapa ya. Rasulullah melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari tembaga atau kuningan. Nah, siapa dia? Ada yang mengatakan Imran bin Husain itu sendiri. Jadi dia cerita tentang dirinya tapi nggak disebutkan namanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Fakola kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, Mahadi apa ini? Gitu kan. Ini apa? Gitu kan. Istifhamu ingkarin. Ada yang mengatakan ini pertanyaan mengingkari. Ini apa-apaan? Gitu. Ada juga yang mengatakan di ulama-ulama yang lain mengatakan ini istifham, ya benar-benar soal istifham, bertanya. Artinya Rasulullah merinci tujuan memakai gelang ini tuh apa? Gitu. Kemudian laki-laki itu menjawab kola minal wahinah, untuk penyakit wahinah. Wahinah itu apa? Nau'un minal marodi yusibul yad. Adalah satu jenis penyakit yang menyerang tangan, kemudian tangannya jadi lemes gitu. Tangannya jadi loyo, jadi lemes. Tujuan si laki-laki ini make gelang dari kuningan adalah supaya terhindar dari penyakit wahinah. Maka apa komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala, kemudian beliau pun mengatakan, Inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan. Inzi'aha. Ay itrohha. Ini apa namanya, harokatnya ketuker ya. Itroh gitu. Itrohha. Wan naz'u wal al jadbu bikuwatin. Artinya buang itu. Lepaskan. An naz'u wa huwa al jadbu bikuwatin. Yaitu mengambil, menarik dengan kuat. Kata Rasulullah, buang. Fa'innaha, karena sesungguhnya, lepas gitu, lepas. Karena sesungguhnya apa namanya, gelang tersebut la taziduka, tidak akan menambah kepadamu illa wahnan, kecuali kelemahan. Wahnan aidhafan, kelemahan. Fa'innaka, kemudian Rasulullah nambah lagi tuh. Fa'innaka, sesungguhnya kamu, laumitta, seandainya kamu mati, wahia alaika, dalam keadaan gelang itu masih kamu pakai, maaflah ta abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Al-falahu wal fauzu wa dhafaru was sa'adah. Falah itu maksudnya al-fauz, beruntung, ad-dhafar berhasil, as-sa'adah kebahagiaan. Jadi kata Rasulullah, seandainya kamu mati dalam keadaan itu gelang masih kamu pakai, masih kamu punya keyakinan kayak gitu, kamu nggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Nah, itu hadisnya, mufradatnya seperti itu. Kemudian kita lihat makna globalnya. Apa makna global dari hadis ini? Al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yadhkuru lana Imran bin Husain. Imran bin Husain itu menyebutkan kepada kita, radhiyallahu ta'ala anhuma, mauqifan min mawaqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sikap atau pandangan ya, sikap dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki, di dalam memerangi kesyirikan, wa takhlisin nasi minhu, dan membersihkan manusia dari kesyirikan. Dzalikal mauqifu, dan sikap Rasulullah tersebut, annahu absara rajulan labisan halqatan mansu'atan minas sufar. Bahwasanya Rasulullah melihat ada seorang laki-laki itu memakai cincin yang memakai gelang yang dibuat minas sofar, dari sufur, dari sufri, dari apa namanya, tembaga atau kuningan. Fasa'alahu anil hamililahu alal lubsiha. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang ini tentang al-hamil, tentang faktor pendorongnya, sebabnya dia make gelang tadi. Jadi tanya dulu tuh. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal make cincin, make gelang itu nggak kesyirikan ya, beda. Tapi beda nanti di dalam kitabul libas, kalau laki-laki pakai cincin itu di dalam fikih hukumnya apa itu beda lagi. Tapi kalau pakai cincin, misalkan pakai cincin akik, boleh nggak? Pakai cincin akik boleh, pakai cincin akik boleh sebagai bentuk perhiasan.
Tapi kalau dia meyakini, oh cincin akik ini ada penunggunya, kalau saya pakai ini nanti khasiatnya begini dan begini. Nah, itu jadi beda. Itu jadi beda. Jadi jangan kemudian setiap ngelihat orang pakai cincin akik gitu, wah ini orang nggak bener nih, nggak begitu ya. Ini aja Rasulullah SAW itu nanya dulu ini apa gitu. Apa tujuannya kamu pakai ini? Begitu. Fa'aja barrojul, kemudian laki-laki ini menjawab annahu labisaha, bahwasanya dia memakainya litaksimahu minal alimi, supaya menjaga dia dari penyakit. Kalau tujuannya kayak gini baru jadi kesyirikan. Fa'amarahu bil mubadarati bitorhiha. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh laki-laki tadi supaya segera atau buru-buru membuangnya, buru-buru melepasnya. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu. Kemudian Rasulullah juga ngasih tahu kepada orang tadi bahwasanya kalau kamu make begini, itu cincin atau gelangnya itu nggak akan ngasih manfaat apa-apa. Bal tadurhu, bahkan justru nambah mudarat. Justru nambah mudarat. Gimana nggak nambah mudarat? Orang kalau udah bergantung pada satu benda, itu dia akan jadi lemah. Dia akan bergantung pada benda tersebut. Nggak bawa, dia pasti balik. Misalnya nih, dia keluar nih dalam keadaan nggak pakai jimatnya, nggak pakai cincin keramatnya, nggak pakai cincin wasiatnya atau gelang wasiatnya, dia pasti balik. Itu menunjukkan dia sudah bergantung sama tuh barang dan dia jadi lemah. Dia jadi lemah di hadapan tuh barang. Artinya sama Allah urusannya itu dikasih ke cincin sama gelang. Tuh, itu menunjukkan bahwa orang yang syirik, orang yang berbuat syirik itu jadi lemah. Wa annaha, dan bahwasanya cincin tersebut atau gelang tersebut tuzidu da'a alladzi labisat min ajliha. Itu akan menambah penyakit yang lubisat min ajliha, yang dipakai untuk tujuan supaya menahan diri di penyakit tersebut. Jadi pahami nggak? Jadi kata beliau, cincin itu, gelang itu, kalau udah dipakai untuk tujuan tertentu, tolak bala dan seterusnya, malah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih penyakitnya. Misalkan ada orang pakai cincin, pakai gelang supaya terhindar dari penyakit, misalkan penyakit demam misalkan. Maka sama Allah ditambahin, malah dikasih demam. Wa'dhamu min dzalik, dan apa namanya yang paling besar atau yang lebih bahaya dari hal itu, lawis tamarot alaihi ilal wafati, kalau seandainya dia memakai barang tersebut terus sampai mati, hurimal falahu fil akhirati aidan, maka dia akan diharamkan dari mendapatkan kebahagiaan atau kemenangan di akhirat. Nah, ini yang paling bahaya nih. Yang paling bahaya kalau dipakai itu terus sampai mati, artinya belum tobat. Dia pakai itu belum tobat, dipakai sampai mati. Kalau misalkan niatnya sudah beda, beda urusan. Tapi ini dipakai sampai mati, maksudnya apa? Sampai mati belum tobat. Dia masih punya keyakinan begitu. Cincinnya, gelangnya bisa ngasih manfaat atau nolak mudarat. Sampai mati dia punya keyakinan begitu dan belum tobat, maka diharamkan dari kebahagiaan di akhirat. Waliyadu billah. Kemudian kita lihat munasabatul hadis lil bab, hubungan antara hadis ini dengan bab. Babnya tentang dalil-dalil atau termasuk kesyirikan memakai gelang, memakai cincin yang semacamnya untuk tolak bala. Jelas ya. Annahu ya dulu, bahwasanya hadis ini menunjukkan alal man'i min lubsil halqati lidaf'il bala. Hadis ini menunjukkan atas larangan memakai gelang atau cincin untuk tujuan tolak bala. Li'anna dzalika minasyirki al-munafilil falah. Karena hal tersebut termasuk kesyirikan yang menafikan, yang menghilangkan kebahagiaan di akhirat, dunia akhirat. Nah, itu apa namanya hubungan antara hadis ini dengan bab. Kemudian kata beliau ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis ini. Apa faedah dari sini? Yang pertama, anna lubsal halqati wa ghairaha li'tisami biha minal amrodi minasyirki. Bahwasanya memakai cincin, memakai gelang, memakai barang-barang yang semisalnya untuk tujuan menjaga diri dengan sebab cincin tersebut, dengan sebab gelang tersebut dari penyakit,
itu termasuk bentuk kesyirikan. Termasuk bentuk kesyirikan. Jadi jangan sampai kemudian tadi ya, ada orang pakai gelang, pakai cincin akik, wah ini orang musyrik nih. Enggak. Tergantung tujuannya. Kalau pakai cincin akik itu tujuannya, oh ini supaya apa namanya? Ini perhiasan aja. Ini saya senang aja, bentuknya bagus itu. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pakai cincin akik itu nggak ada masalah ya. Jangan sampai kemudian jadi masalah orang pakai cincin akik. Kemudian yang kedua, an-nahyu anit tadawi bil haram. Hadis ini menunjukkan larangan dari berobat dengan sesuatu yang haram. Laki-laki tadi, sahabat tadi, itu berobat untuk mengobati penyakit apa namanya wahina, penyakit loyo, penyakit lemas yang menyerang tangan, itu dengan pakai gelang. Itu sesuatu yang haram, maka dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah larang artinya itu menjadi sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, inkarul munkari wa ta'limul jahil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya ingkarul munkar. Disyariatkannya nahi mungkar wa ta'limul jahil, dan mengajari orang yang jahil. Kemudian yang keempat, dororus syirki fid dunya wal akhirah. Hadis ini menunjukkan apa namanya mudorotnya, bahayanya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, faedah hadis ini adalah istifsalul mufti wa tibarul maqasid. Disyariatkannya bagi seorang mufti, bagi seorang yang akan memberikan jawaban dalam perkara-perkara agama, itu istifsal, untuk minta rincian. Jangan main tembak, jangan main gebrak, jangan main tabrak. Seorang mufti itu dia harus tahu kasus per kasus. Ada orang pakai cincin, oh nih musyrik nih, neraka kamu. Loh, dirinci dulu. Sesuatu yang butuh dirinci maka dirinci. Sesuatu yang tidak ada rincian, ya jangan dirinci-rinci, begitu. Wa'tibarul maqasid, dan dinilai niat dalam memakai cincin tersebut atau gelang tersebut. Kemudian yang keenam, anna syirkal asghara akbarul kabair. Bahwasanya syirik asghar itu termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi ini pada asalnya pakai cincin untuk tujuan tersebut, pakai cincin untuk tujuan tolak bala, pakai gelang untuk tujuan tolak bala, itu syirik asghar pada asalnya, kecuali dia meyakini gelang tersebut, cincin tersebut yang bergerak dengan sendirinya, bukan sekedar asbab. Kalau sekedar asbab jadi syirik asghar, tapi kalau dengan sendirinya jadi syirik akbar. Ya, jadi lo ini kan syirik asghar, syirik kecil. Iya, syirik kecil, jangan dilihat kecilnya, dilihat kata-kata syiriknya. Syirik meskipun kecil itu dosa besar yang paling besar. Kemudian yang ketujuh, faedah dari hadis ini adalah anna syirka la yu'dharu fihi bil jahli. Bahwasanya kesyirikan itu tidak diberikan udzur, tidak diberikan dispensasi dengan ketidaktahuan atau kejahilan. Artinya ketidaktahuan itu tidak menjadi dispensasi dalam perkara syirik. Loh, dari mana? Dari Rasulullah SAW nanya, minal apa namanya? Peristiwa Rasulullah, obrolan Rasulullah dengan sahabat yang pakai cincin tadi, pakai gelang tadi, kan Rasulullah, oh kamu nggak tahu, nggak ada masalah. Nggak begitu kan Rasulullah, langsung suruh lepas. Artinya meskipun tidak tahu, dalam perkara kesyirikan itu nggak dianggap. Jadi tidak semua ketidaktahuan itu jadi dispensasi. Semua orang yang belajar fikih juga pasti tahu. Kemudian yang kedelapan adalah at-taghridu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirki. Hadis ini memberikan faedah at-taghlid, serius dan apa namanya keras, begitu tegas dalam mengingkari orang yang melakukan kesyirikan. Li'ajli tanfiri minhu, supaya orang-orang lari dari kesyirikan. Jadi kalau perkaranya sudah syirik, maka harus benar-benar tegas dalam ingkarul mungkar. Dan ingkarul mungkar ini memang ya tergantung apa namanya, tergantung kemampuan ya. Tapi kalau dia mampu, maka dia harus tegas dalam ingkarul mungkar, apalagi perkaranya tentang kesyirikan. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya, gitu ya. Kata beliau rahimahullah, walahu, dan dari dia ini siapa?
Warwa al-Imam Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Hadis sebelumnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Nah, hadis ini yang akan dibawakan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Uqbah bin Amir marfu'an. Dari Uqbah bin Amir. Sekarang kita lihat perawi sahabatnya Uqbah bin Amir. Siapa Uqbah bin Amir? Huwa Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Wa kana faqihan, seorang faqih, fadilan, seorang yang memiliki keutamaan terhormat. Walia imarota Misro, beliau menjabat sebagai gubernur Mesir li Muawiyah di era kekuasaan atau kekhilafahan Muawiyah salah sasinin selama 3 tahun. Jadi pernah jadi gubernur Mesir selama 3 tahun. Wa mata qoriban min sittin, dan beliau wafat itu mendekati usia 60, mendekati usia 60. Uqbah bin Amir al-Juhani. Masya Allah. Marfu'an, dan beliau memarfu'kannya. Marfu' itu artinya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak berhenti di sahabat, tapi dinaikkan sampai Rasulullah. Jadi ini perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allaqa tamimatan. Siapa saja yang menggantungkan tamimah. Siapa saja yang menggantungkan tamimah. Ai allaqaha alaihi. Tamimah itu jimat gitu. Siapa saja yang menggantungkan jimat. Ai maksudnya allaqaha alaihi, menggantungkan jimat di atas dirinya. Au ala ghairihi, atau untuk orang lain. Artinya dia gantung jimat buat ngelindungin dirinya atau ngelindungin orang lain, ngelindungin keluarganya, ngelindungin rumahnya, dipakai jimat. Mu'taqidan biha, kemudian dalam keadaan meyakini jimat tersebut. Apa tamimah? Wat tamimatu, tamimah adalah khorozatun, semacam jimat atau manik-manik gitu ya, jimat. Kanatil arabu, yang dulu bangsa Arab itu tu'allikuha alal auladi, mereka gantungkan di anak-anak mereka, tu'allikuha ala auladihim yattaquna bihal aina, yang mereka berlindung, minta perlindungan dengan jimat tersebut dari penyakit ain. Nah, di kita juga ada ya. Ain itu kalau bahasa kita tuh sawan gitu ya. Jadi orang Arab dulu supaya anak-anaknya nggak sawan, itu dikasih kalung yang disebut dengan tamimah, yang dikasih kalung dengan disebut tamimah. Di bangsa kita, di peradaban kita, itu juga ada anak-anak kecil itu biasa dikasih kalung warna hitam biasanya. Kalau kita nyebutnya jimat, kalau orang Arab nyebutnya tamimah. Kata Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan, siapa saja yang menggantungkan tamimah, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Fala atammallahu lahu du'aun alaihi, ini doa keburukan dari Rasulullah, bi an la yatimmallahu umurahu, supaya Allah tidak menggenapkan, tidak mengkelarkan, tidak menyelesaikan urusan-urusan. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa saja yang menggantungkan wada'atan. Wada'atan, al-wada'atu, apa itu wada'ah? Kalau tamimah tadi ya, jimat lah gitu. Wada'ah syai'un yakhruju minal bahri, sesuatu yang keluar dari laut, artinya wadah ini diambil dari laut begitu. Yusbihu as-sodfa, yang menyerupai as-sodfa. Sodfa itu rumah kerang. Sodfa itu rumah kerang. Yattaquna bihil aina, yang mana orang-orang Arab zaman dulu itu berlindung, minta perlindungan dengan wadah ini dari penyakit ain juga. Penyakit ain, ya sama lah ya, jimat ya, semacam itu. Maka kata Rasulullah apa? Fala wada Allahu lahu. Ai maksudnya la ja'alahu fi da'atin wasukunin. Maka semoga Allah tidak menjadikan dia di dalam da'ah, di dalam ketenangan, wasukunin, dan di dalam kedamaian. Aula khaffafallahu anhu ma yakhafu, atau ini doa keburukan, maknanya semoga Allah tidak meringankan apa yang dia khawatirkan. Jadi ini doa yang dahsyat dari Rasulullah ya.
Siapa saja yang menggantungkan jimat, maka mudah-mudahan Allah nggak akan genepin urusannya. Urusannya itu kurang terus, urusannya itu akan susah terus. Dan siapa saja yang menggantungkan wadah jimat yang lain, jimat bentuk yang lain, mudah-mudahan Allah nggak akan meringankan apa yang dia takutin. Dia takut kena ain, udah takut terus tuh, nggak akan hilang-hilang tuh takut ain. Dia takut kemalingan rumahnya, kadang-kadang kan ada rumah dikasih jimat supaya nggak kemalingan, maka dia akan terus takut, takut terus kemalingan. Itu apa? Itu dampak dari doanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau didoakan kejelekan sama Rasul? Kemudian kata beliau, wa fi riwayatin, dan riwayat yang, dalam riwayat yang lain, mana man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang menggantungkan jimat, maka sungguh telah dia berbuat syirik. Ai warwa al Imam Ahmad min hadisin akhor. Ini juga riwayat yang lain ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Begitu. Baik, sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang makna global dari hadis tadi, kemudian hubungannya dengan bab dan faedah terhadap hadis tersebut. Begitu. Demikian Allah taala bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan samun-amun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.